Dan kayak mindset yang ini sih Kak yang sering ngeganggu aku tuh kayak ya udah sih nikmatin dulu aja gitu. Dan ternyata kalau besoknya kita notice atau kita sadar itu emang berbahaya gitu loh. Halo, kembali lagi di Bicara Uang. Cerdas kelola uang. Bijak atur masa depan. Udah berapa episode ya ini ya? Ini kayaknya udah banyak episodenya dan kali ini juga kedatangan salah satu Gen Z yaitu Freddy. Mungkin Freddy bisa kenalan dulu sama teman-teman Bicara Uang. Oke, hai teman-teman Bicara Uang. Kenalin aku Freddy Rivaldi. Teman-teman bisa manggil aku Freddy aja. Sekarang aku lagi kerja di salah satu agensi nih. Gitu deh. Oke, jadi emang kayak ini ya, kayak interview user ya. Betul, interview barusan user ya. ini. Oke, hari ini pertama-tama kita mau bahas apa dulu nih, Fred? Jujur sih sebagai ini ya, sebagai pekerja newbie gitu. Sebagai pekerja newbie aku sih ngerasa sekarang yang jadi problema enggak tuh. Aku sekarang lagi susah ngelola keuangan sih KL. Kayak gajinya itu hari ini gajian, besoknya udah kayak kemana nih duit gitu loh. Itu sih yang aku rasain, yang gak bisa bijak untuk ngatur duit. Oke, jadi mungkin emang masalahnya itu gaji pertama, terus lu juga fresh grade gitu. Jadi bingung nih gimana cara biar nggak over budget gitu. Betul, ya. selalu over budget soalnya kalau gajian. Selalu itu. Selalu. Buat apa aja tuh? Baru 2 kali sih. Oh, baru 2 kali, tapi langsung over budget gitu ya. Sebenarnya kalau untuk buat apa ya tadi, aku kalau gajian itu yang pertama kasih ke orang tua dulu. Berbakti ya kepada orang tua ya. Berbakti dulu. Walaupun sebenarnya mereka gak pernah minta ya, tapi kan kayak kesadaran diri aja. Kesadaran diri ya, kayak gaji pertama atau kedua dan seterusnya itu kayak meaningful gitu loh dibandingkan gaji yang emang selanjutnya gitu. Terus aku biasanya langsung check out sih di keranjang. Di keranjang e-commerce aku, itu keranjang kan udah kayak sebelum gajian udah kayak mau ini gitu, sampai yang gak penting juga ada, itu aku check out aja semuanya. Terus makan sih. Kalau habis gajian tuh kayak mau itu makan ini. Makan gitu. enak lah ya, makan sama enak. makan proper gitu ya. Betul. Bener banget sih, gua relate banget karena gaji pertama gua dulu juga itu buat orang tua pasti, sama kayak naktir temen juga, karena gue ngerasa gue udah dewasa nih, meskipun ya itu bukan tolak ukur lu dewasa atau enggak, cuma kayak ngerasa ya itu meaningful banget karena gaji pertama ngasih ke orang tua, terus itu juga nyenengin orang-orang sekitar, jadi gue ngerasa feeling proud aja pada saat itu gitu. Tapi besoknya sometimes gue ngerasa kayak kok duit gue tiba-tiba hilang ya? Kok ludes nih gitu ya? Nih, belum 2 minggu tapi ludes nih. Lu ngerasa gitu juga gak sih, Fred? Jujur aku ngerasa banget. Apalagi kayaknya aku sebagai fresh graduate, kayaknya itu masalah utama di seluruh Indonesia ya, kayak atau di seluruh dunia mungkin. Kayak awal-awalnya excited banget, tapi akhir-akhir malah kayak bingung sendiri. Uangnya itu kemana sih sebenarnya? Gaji pertama itu kemana gitu? Gajinya kecil tapi ya kita nggak punya skill budgeting yang mumpuni gitu. Kita mengelola keuangannya susah gitu. Bener. Meskipun sebenarnya tolak ukur gaji kecil atau besar itu kan tergantung orang yang ngatur duit juga ya. Dan itu emang semacam kayak apa ya gue bilangnya ya, onboarding lah kehidupan. Onboarding kan nggak hanya cuma lu di tempat baru, tapi fase baru kehidupan lo gitu, yang gimana kita juga belajar kalau duit itu bisa aja lo kayak misal semenit atau 5 detik check out langsung hilang gitu. Habis. Tanpa pertimbangan yang jelas gitu. Betul, itu sih yang kayak aku bilang tadi, itu emang kayaknya permasalahan semua orang ya, apalagi yang baru kerja gitu, pekerjaan newbie kayak aku, kayak ya gajinya bisa dibilang ya biasa-biasa aja gitu, lifestyle-nya gede ya, tuntutannya makin kesini makin banyak, tapi ya skill ngatur duitnya nol, jadi ya udah tiba-tiba habis aja gitu. Ditambah lagi mungkin sekarang itu lagi FOMO-nya gitu ya. Betul. FOMO tuh kayak ya mungkin olahraga, padel. Ya terus habis itu. Tapi nggak apa-apa kok guys, itu bikin sehat juga. Tapi FOMO-nya kan banyak ya, kayak entertain, terus itu apalagi kalau temen udah ngajakin nongkrong di tempat-tempat fancy gitu ya. Kayak lo langsung mikir nggak sih kayak gue juga harus ikut demi networking gitu. Padahal sebenarnya ya cuma nongkrong biasa gitu. Bener banget sih. Kadang-kadang aku ya udah sih dari rumah aku makan dulu ya. Nasi padang dulu ya biar nanti terus di kafe. Terus nasinya juga dibikin sendiri ya. Benar, dibikin sendiri gitu, masak sendiri gitu. Biar nanti di kafe-kafe mahal itu kayak
nggak kelaparan gitu ya, karena kan biasanya porsinya agak sedikit ya. Iya. Jadi kayak isi stamina dulu nih dari rumah gitu. Bener. Dan kayak mindset yang ini sih Kak yang sering ngeganggu aku tuh kayak ya udah sih nikmatin dulu aja gitu. Dan ternyata kalau besoknya kita notice atau kita sadar itu emang berbahaya gitu loh. Kayak konsep kehidupannya udah YOLO aja gitu agak berbahaya, Agak berbahaya sih, in ya. this economy and Betul. in this situation gitu ya. Yes, nggak bisa kayak gitu juga karena kita juga harus melihat kan ke depannya bakalan kayak gimana gitu. Karena sebenarnya di dunia kerja yang gua pelajarin ya selama ini itu value dari money-nya sih, bukan cuma oke, gua gaya-gayaan, gua hambur-hamburin uang, tapi gimana cara kita ngehargain nilai dari uang itu sendiri. Yes, gitu. betul banget. Dan solusi pertama itu kalau misal gua misahin sih kayak 50 30 20 gitu. Gimana tuh? Itu simple, 50% itu buat kebutuhan nih, kayak misalnya let's say gua ngomongin kosan, kan gua ngerantau juga nih ya BTW, terus habis itu juga buat makan, buat transport sehari-hari gitu. Nah, terus 30%-nya pasti lifestyle kayak Lifestyle ya. lifestyle kayak misal gua lagi seneng-senengnya tenis gitu, terus itu nongkrong sama teman-teman gua untuk kayak yang ngejaga hubungan lah gitu, dan 20%-nya gua lebih ke saving sih. Mungkin beberapa orang mikirnya kayak investasi juga ya, tapi gue masih takut sih, meskipun sebenarnya gue juga pengen belajar gitu, kayak investasi yang kemarin lagi happening emas gitu, yes, betul. gue juga pengen coba juga sih. Nah kalau misal lo sendiri nih Fred, gimana? Kalau aku sih sebenarnya investasi iman aja sih ya. Bercanda. kalau aku sih sebenarnya sama-sama ya mirip-mirip kayak gitulah, tapi kadang-kadang emang ada aja gitu hilafnya ya. Distraction-nya gitu betul, ya. ada distraction-nya gitu. Tapi aku nggak menerapkan 50 30 20 tadi sih karena aku sebenarnya belum tahu gitu. Thank you loh. Everyday we learn loh gitu. Aku juga sebenarnya biasanya kayak oh ini untuk bayar kosan dulu, ini untuk makan, ini untuk ini. Tapi kadang-kadang di tengah jalan tuh pasti ada aja gitu loh kebutuhan kayak sepatu bagus nih, baju bagus nih, check out gitu. Udah. Ya tanpa mikirin sih konsep yang tadi. Lu kan belum pernah pakai coba 50 30 20 ya. Itu kayak gambarannya gue kasih contoh simulasinya. Misalnya nih gaji kita 5 juta. Nah 2,5 juta ya pastinya buat kos, buat transport, makan. Terus itu 1,5 jutanya ya buat hiburan. Terus itu 1 jutanya lo bisa buat saving. Dan itu menurut gue lebih wise gitu. Dan kayak clear banget gitu buat bikin reportnya. Atau mungkin lo kalau misal bingung, apalagi kita Gen Z ya, penuh dengan digitalisasi, itu bisa juga lo pakai kayak bank-bank digital ataupun yang lainnya yang emang membantu lo untuk memetakan nih ini mau diploting kemana. Dia lebih terstruktur gitu. Bener. Ya. Tapi itu ide bagus sih. Itu sebenarnya hal-hal bagus yang emang patut untuk dicuri ya. Tapi kadang-kadang aku juga ada gini nih Kak. Aku nggak bakalan bikin 50 30 20 itu, tapi karena aku emang tipe yang boros ya. Aku tipe yang kayak apa yang aku mau ambil aja gitu tanpa mikirin anak muda ya. Euforia gitu. Aku sih biasanya coba zero base budgeting sih. Jadi setiap si uang ini, si rupiah ini tuh ada job desk-nya masing-masing. Jadi kayak 100.000 itu khusus apa? 1 juta ini untuk apa gitu loh. Jadi mereka udah ada job desk-nya. Gak cuma kita pekerja nih ya yang ada job desk-nya. Uang aja juga. Uang juga harus ada job desk-nya. Benar. Kerja gitu. Oke, jangan biarin juga duit lo nganggur, tapi ya kita kasih kerjaan ke duit-duit ini untuk bekerja gitu. Karena ya menurut gua emang budget wise dan lain sebagainya yang harus disiapin sih, entah itu anak muda, udah generasi tua dan sebagainya, karena ya money is matter ya. Betul. Tapi tadi aku setuju banget sih sama kakak yang bilang download aplikasi yang bisa bikin kita lebih terstruktur ini itu dan sebagainya. Karena menurut aku kita juga bisa download aplikasi emang yang khusus keuangan kayak atau mungkin sesimpel bikin sheets ala-ala aja kayak kan di kerjaan udah biasa nih bikin sheets gitu. Jadi kayak kita bikin sheets aja untuk keuangan kita ke depannya gimana. Jadi kayak semacam monthly report gitulah. Bener. Oke, ini nih bagian yang paling krusial nih Fred. Apa tuh? Gimana biar nggak jadi anak tanggal tua? Aduh, gimana biar nggak jadi anak tanggal tua? Bener. Pasti lo sama teman-teman lo ngerasa sih masih satu minggu lagi gajian cuma duit gue udah habis. Bener, udah mau minta juga malu gitu ya. Kalau dari aku sendiri nih ya KL, tips pertama itu ya aku punya beberapa rekening. Jadi rekening aku itu dipisah-pisah gitu loh. Misal ada bank A, bank B, bank C. Nah si bank A ini untuk budgeting aku makan, transportasi dan sebagainya gitu. Kemudian satu account lagi atau satu rekening lagi itu untuk kebutuhan aku ngafe gitu. Ngafe enggak, untuk kebutuhan
Best. Mungkin aku mau beli buku atau apa gitu yang buku emang ya. buku anak Buku ya. rajin, buku. Aku belinya buku. Tadi ngapain itu bohong. Kemudian yang satu lagi mungkin bisa buat saving gitu. Aku menyimpan duit di situ. Itu kayak ya udah duitnya disimpan di situ sebagai mungkin kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita udah ada simpanan duit di salah satu rekening gitu. Iya sih, kalau semisal satu rekening tabungan lo pasti juga agak berantakan. Teman-teman gue juga sekitar kalau semisal cuma punya satu akun, jadinya bingung gitu, misahin mana tabungan, mana yang di-plotting untuk entertain atau lifestyle, ya nggak sih? Betul banget. Tips kedua apa tuh? Oke, tips kedua, pay yourself first ya, diri kamu sendiri dulu ya. Intinya begitu gajian ya langsung aja sih ya kayak sisihin buat di keperluan diri kita sendiri dulu, kayak beli sabun mandi, skincare dan segala macamnya gitu. Jangan tunggu sisa untuk diri sendiri. Bener, jangan sampai tanggal tua tapi kesisa cuma recehan-recehan koin gitu ya. Meskipun kalau misal koinnya 100, kalau digabung jadi 100.000 mungkin. Tapi jangan sampai kayak gitu. Betul. Gitu. Kalau ketiga nih Fred, yang apa ketiga, kita harus waspada. Kita harus waspada terhadap ada nih musuh kita nih. Apa tuh? Jajan-jajanan kecil. Itu musuh terbesar sih jujur. Ngemil. Tiba-tiba aduh ada kopi cimin nih. Ada kopi nih gitu. Tiba-tiba aja gitu. Kayak misal daily coffee kita 25.000 dikali 30 hari. Itu udah bisa. Bahkan lebih buat bayar listrik. Bayar token bayar apapun itu deh. Pulsa. Dan coba mungkin sekarang tuh orang-orang juga kalau buat makanan nih ya, orang tuh teman-teman gua, terus tuh orang kantor tuh gua pernah kayak tanya, kok bisa sih kayak bekal tiap hari, ternyata mereka meal prep. Meal prep ya. Lu pernah gak sih? Lanjut deh. Agaknya nggak pernah ya, agaknya. Kayak masak sendiri kayak 3 kali sehari kayaknya se-effort itu. Tapi kalau misalnya meal prep, gue pernah coba juga sih, tapi sebulan gitu ya, karena sisanya gue mager. Jadi buat 1 minggu gue langsung gue meal prep untuk 1 minggu, dan itu hemat banget ternyata. Hemat banget. Jujur li. Kerasa ya dampaknya ya. Kerasa dampaknya kayak gitu. Berarti meal prep itu emang kayak bisa salah satu cara kita untuk menghemat ya Kak Els ya. Menghemat juga untuk makanan. Yes. Oke. Ada tips lagi nggak dari lo? Yang terakhir sih ini kayaknya ya. Kalau yang terakhir jangan lupa siapin dana darurat ya, karena ada nih di satu masa, aku pernah nih Kak, ada di satu masa. Bohong ya lu ya? Enggak, benar ada di satu masa aku kayak beneran lupa untuk dana darurat karena udah kayak kepake gitu ya di salah satu rekening yang emang khusus dana darurat, kepake semua nih, terus tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, aku langsung kayak kena kau gitu loh. Kena lau gitu, gimana nih gitu loh. Jadi menurut aku ya harus disisihin sih Kak untuk dana darurat, kayak misal even itu cuma 100.000. Itu harus disisain banget karena kan kita nggak tahu kedepannya bakalan terjadi apa dan bagaimana gitu. Biar cash flow-nya juga lebih baik gitu ya. Nggak cuma perusahaan aja yang ngatur cash flow, tapi diri kita, hidup kita harus diatur juga cash flow-nya. Betul. So gaji pertama boleh buat self reward, tapi setelah itu waktunya atur cash flow, yes. Betul. Dan kita juga harus ingat sih ya, karena sebenarnya tujuan budgeting ini tuh bukan bikin kita sengsara atau ngerasa didekep gitu ya, atau ngerasa diatur gitu. Tapi itu bikin kita bisa survive, bikin kita bisa beradaptasi dengan keadaan gitu. Dan lebih tenang sih pastinya. Biar nggak ada lagi cerita awal bulan kayak CEO, terus itu terakhir-terakhir jadi karyawan kontrak belum di-extend gitu. Betul. Ya. Aku di-extend nggak ya? Nah, Oke, next. Coba itu improve gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi kita udah ngobrol panjang lebar Kak. Kira-kira konklusinya apa nih obrolan kita hari ini? Oke, jadi kalau misal gue bisa recap sekarang, jadi sebenarnya enjoy aja your first salary gitu, karena itu hak kalian untuk ngasih ke orang tua, untuk bahagiain orang sekitar, tapi dengan catatan kalian harus lebih wise gitu untuk mengatur keuangan kalian, karena in this situation, in this economy, in this global condition, kita harus benar-benar wise ngatur keuangan, karena kita nggak tahu ya. Betul. Untuk masa depan itu gimana gitu ya. Jadi emang benar-benar harus lebih wise untuk ngatur keuangan. Jadi kayak gitu. Dan jangan lupa untuk selalu saksiin Bicara Uang, karena nanti next episode itu bakal kita bawain hal-hal yang menarik, unik, terus apa lagi tuh Fred? Menarik, unik. Nah itu aja karena dia no clue. Jadi beneran saksiin terus, dan jangan lupa untuk subscribe Bicara Uang. Jangan lupa untuk pantengin terus, nyalain loncengnya.
Jangan lupa Oh, like. jangan lupa like, ntar gimana dong? Iya dong, jangan lupa like, terus itu komen dan share ke teman-teman kalian. Yes. Bye-bye. Bye.